Polemik harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran tak kunjung terselesaikan. Selain itu, harga kedelai impor yang masih tinggi membuat para produsen tahu tempe mogok sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan tahu tempe di pasaran. Kenapa pemerintah sepertinya gagal mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng dan kedelai? Apakah ada aroma permainan kartel dalam lonjakan harga minyak goreng dan kedelai? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oke Nurwan. Selamat sore Pak Oke. Selamat sore, Mbak Tana. Dan ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Martin Manurung. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore Pak Martin. Oke, selamat sore Pak Martin. Apakah Anda mendengar suara saya? Oke, Pak Oke, sambil menunggu bergabungnya Pak Martin ya, saya mau tanya ke pemerintah. Pak Oke, penemuan 1 juta liter minyak goreng di gudang di Sumatera Utara ini, apakah kemudian Kemendak mengakui ataupun menilai ada kesengajaan dan permainan dari produsen minyak goreng yang memicu kelangkaan di pasaran? Yang penting saya di pedagang negeri adalah sedianya minyak goreng di pasaran. Dan dengan semua itu harapan saya oleh para penegak hukum, proses hukum berlanjut, tetapi bagi saya yang paling penting itu adalah bisa didistribusikan minyak goreng tersebut ke para pengacara atau retail-retail yang menjadi penyalur mereka. Dan dilepas dengan harga eceran tinggi. Oke, bahwa proses hukumnya harus ditangani oleh aparat kepolisian dan yang sudah ditemukan 1 juta liter ini harus segera didistribusikan begitu ya. Itu harapannya dari Kementerian Perdagangan. Tapi apakah kemudian dari Kementerian Perdagangan semakin mencurigai bahwa memang ada kesengajaan dari para produsen untuk menimbun minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan? Masa tidak ada kecurigaan sama sekali Pak Oke? Ini saya sedang turunan pasukan dari pusat dan daerah bareng-bareng dibantu oleh Satgas Pangan. Oke. Karena dalam pertimbangan kami sampai 6 hari ini mulai tanggal 14 sudah digelontorkan 115 juta liter. Artinya rata-rata 20 juta liter per hari. Artinya ini adalah 2 kali lipat dari kondisi normal, seharusnya 10 sampai 11 juta liter per hari. Artinya bendungannya ini sudah penuh, gitu kan? Kenapa ini kami turunkan lagi memeriksa jalur distribusi. Oke, Jadi, kita nanti kalau bicara bendungan sudah penuh, irigasinya ini lancar atau tidak? Apakah ada rumput yang menghalangi, ada batu yang ini, kerannya nggak jalan? Kalau keran nggak jalan, ganti. Hanya kalau ada batu, kita teliti batunya tersebut memang disengaja dihalangi, bagaimana. Tetapi prinsipnya saat ini kategori minyak goreng ini sudah terdistribusi baik di seluruh provinsi, walaupun ada beberapa provinsi, terutama wilayah timur yang masih sedikit, dan khususnya wilayah Jawa yang mulai terdistribusi. Oke, baik Pak Oke. Jadi kita periksa jalur irigasinya ini, apa yang terjadi permasalahan. Kalau ada masalah hukum ya diteruskan proses hukumnya, tapi airnya dibiarkan mengalir. Oke, proses hukumnya terus berjalan tapi distribusinya harus lancar. Meskipun KPPU juga akan memeriksa para produsen yang dianggap nakal begitu ya. Kalau menurut Kemendak, sekali lagi Kemendak menyerahkan kepada proses hukum. Saya mau ke Pak Martin. Pak Martin, sudah bisa dengar suara saya? Pak Martin? Yo, bisa. Halo? Halo Pak Martin? Halo? Halo Pak Martin? Bisa dengar? Bisa, halo. Oke Pak Martin, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Jadi apakah Anda mendengar suara saya?
Tes, bisa? Oke, langsung ya Pak Martin ya. Penemuan 1 juta liter minyak goreng ini apakah semakin menegaskan ada aroma permainan kartel yang membuat minyak goreng langka? Kalau tadi menurut dari Kemendak, dari Pak Oke mengatakan bahwa sekali lagi proses hukum diserahkan kepada aparat kepolisian, tapi harapan dari Kemendak distribusinya ini harus segera mengalir begitu ya sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kemendak tidak ada kecurigaan sama sekali ada aroma kartel. Menurut Komisi 6 bagaimana Pak Martin? Gini, kita kan sudah mengingatkan waktu rapat kerja dengan Pak Mendak dan juga ada Pak Oke di situ ya. Sekarang kita nggak usah berpikir yang oke lah. Maksudnya gini, kalau kartel atau segala macam itu kan konspiratif. Ini sekarang secara mekanisme pasar saja. Nah, para distributor, pedagang ini kan sudah menerima harga minyak goreng ketika dalam posisi lebih mahal. Lalu kemudian keluar Permendak nomor 6 yang menetapkan harga eceran tertinggi ya untuk minyak goreng curah, kemasan dan kemasan premium itu kita semua sudah tahu. Dengan harga yang lebih murah. Nah, karena itu pasti kan ada tendensi untuk tidak mau menjual rugi dong. Tidak mau menjual rugi kan. Nah, karena itu harus di bypass. Itu yang saya katakan pada waktu rapat agar seluruh jajaran Kemendak itu sekarang turun ke pasar dan ke lapangan, ke gudang-gudang untuk mengecek stok yang ada sekarang berapa. Nah, kalau memang mereka tidak mau menjual, ya ini urusan penimbunan, apakah itu ada pasal pidana segala macam kita serahkan pada penegak hukum, itu urusan polisi ya. Nah, kalau mereka tidak mau menjual dengan alasan tidak mau menjual rugi, ya bypass dari produsen ke pasar. Gitu. Nah, itu ada wewenang Kemendak dan saya rasa sekarang sedang dilakukan gitu. Nah, berarti kan ya harusnya dilakukan sejak kemarin juga gitu maksud saya. Kan kami udah ingatkan juga. Oke, artinya ada keterlambatan penanganan begitu karena tidak bisa membaca tendensi dari para produsen yang tidak mau menjual rugi minyak gorengnya. Anda ingin mengatakan seperti itu, Bang Martin? Ya, kalau dibilang terlambat mungkin better late than never. Cuma kan harusnya ada antisipasi ya, antisipasi. Dan ini saya juga udah ingatkan pada waktu rapat kerja kemarin, Pak Oke juga hadir di situ. Saya udah ingatkan bahwa ini minyak goreng baru, ini hanya akan awal. Karena apa? Karena sekarang tendensi ekonomi itu sedang naik. Kenapa naik? Karena permintaan naik. Kenapa permintaan naik? Karena 2 tahun kita ini lesu. Sekarang permintaan naik. Negara-negara juga sudah banyak yang menyatakan pandemi itu menjadi endemi. Nah, karena itu antisipasi sangat penting. Jadi minyak goreng ini baru awal. Ini ke depan akan komoditas-komoditas lain. Apalagi kalau dia terkait dengan perdagangan internasional, itu permintaannya akan naik, demand-nya akan naik. Karena itu sekali lagi cek produsennya seperti apa. Kalau dia terkait dengan produk-produk yang perlu dengan bahan baku, ya cek berarti koordinasi dengan Kementerian Pertanian seperti apa. Lalu kemudian pabrik-pabriknya ini sekarang jalan dengan kapasitas berapa? 2 tahun ini kan kita bikin pembatasan, belum tentu sekarang mereka udah full capacity. Dari sisi buruhnya, dari sisi mesinnya. Kemudian truk-truknya seperti apa, transportasinya seperti apa, kemudian pasarnya juga seperti apa. Nah, ini harus kita selesaikan sejak sekarang. Karena apa? Karena di supply itu, di mekanisme penawaran itu, dia tidak secepat permintaan. Jadi itu ada rigiditas di sana. Kalau ini cepat dibereskan, maka ya peran spekulan, peran apapun, kartel segala macam ya akan berkurang. Saya mau tanya ke pemerintah. Baik, nanti kita bahas soal bahan pangan lainnya ya, karena ini masalahnya bukan hanya minyak goreng saja, ada kedelai yang menyebabkan tahu tempe hilang di pasaran. Nanti kita akan bahas soal tahu tempe juga. Tapi saya mau ke Pak Oke. Pak Oke, tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Martin ya, oleh Pak Martin sebagai mitra kerja Kemendak, apakah kemudian sejak lama dari Kemendak tidak kemudian membaca tendensi dari para produsen yang tidak mau menjual rugi minyak gorengnya setelah ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah? Masa itu tidak dibaca sinyalnya sehingga harusnya Kemendak sejak lama melakukan intervensi, membeli langsung dari produsen? Pak Oke. Sudah diantisipasi dengan terbitnya Permen 03. Di sana kita ada mekanisme minyak goreng satu harga. Nah, minyak goreng satu harga ini ada pemerintah. Bisa saja itu sudah tinggi.
terhadap penggantian dari pemerintah. Dan itu kita batasi sampai 31 Januari. Sehingga kalau saat ini masih ada di luar itu dan tidak mendaftarkan diri untuk penggantian selisih harga yang disiapkan pemerintah, saya sudah menyampaikan melalui Kementerian Ekonomi itu kami siapkan 7,5 triliun selisih harga akibat ekonomian yang lebih dari yang ditetapkan dengan harga eceran tertinggi belum berlakukannya DMO. Kalau itu dimanfaatkan berarti kan mereka mau menanggung risikonya sendiri. Tidak bisa lagi saat ini mereka menggunakan alasan karena harga keekonomian yang tinggi harus dibayar dengan apa? Dibayar dengan harga eceran tertinggi atau jual dengan harga eceran tertinggi, mereka merasa rugi. Itu adalah langkah yang sudah mereka lihat. Karena kita sudah batasi satu kan, kita siapkan pembayaran selisih harganya, batasi waktunya sampai 31 Januari. Oke, baik, sehingga Pak. Bagi mereka yang saat ini sudah tidak melakukan itu, ya ini risikonya sendiri dan HET tetap berlaku. Mereka edarkan, maka harus menggunakan harga eceran tertinggi. Oke Pak, pada kenyataannya minyak goreng ini masih langka Pak di pasaran. Berapa lama janji Kementerian Perdagangan bisa memastikan bahwa harganya akan stabil dan tidak akan langka lagi di pasaran? Yang pertama saya bilang harga eceran tertinggi ini akan berlaku sepanjang ini dibutuhkan. Tidak ada batasan waktu. Artinya paling mekanismenya yang berubah saat ini yang apakah sekarang melalui DMO, DPO, Permendag 01 kemasan 14.000, Permendag 03 dengan harga semua kemasan satu harga, dan sekarang dengan pola DMO, DPO, artinya tidak lagi ada mekanisme APBN. Oke, saya kita tidak sudah pastikan bahan baku yang di minyak goreng ini harganya sudah di bawah harga pasaran, sehingga harga minyak ini sudah terlepas dari harga internasional CPO. Harga internasional CPO silakan melaju seperti apapun, tapi minyak goreng masyarakat kita pastikan. Antisipasi. Baik. Ini kami sedang meneliti jalur distribusi. Kenapa ini tidak lancar? Karena pasokan seharusnya saya istilahkan tadi bendungan udah penuh, jalur irigasinya nih yang beres gitu kan. Dan untuk itu katanya sekarang skema memotong jalur distribusi sampai kembali irigasinya normal kembali. Baik Pak, oke, tahan dulu. Kita sedang menyiapkan perusahaan BUMN untuk mengambil langsung dari Pak Oke, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Ada kendala komunikasi, saya harus potong di situ ya. Saya akan kembali ke Pak Martin. Pak Martin, selain adanya tendensi dari para produsen yang tidak ingin kemudian menjual rugi produknya, meskipun sudah ditetapkan dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Tapi Pak Martin, menurut Anda tadi sudah disebutkan berkali-kali ya oleh Pak Oke bahwa sedang dicari kenapa distribusi ini lambat. Apa sebetulnya yang terjadi, tapi itu disadari juga oleh Komisi 6 memang persoalan distribusi ini semakin memperburuk situasi di lapangan, Pak Martin? Ya ini kan sebenarnya gini, kan kita kan tadi yang sudah saya katakan 2 tahun selama kita COVID itu kan harus kita pelajari secara detail dampaknya terhadap keseluruhan sisi suplai kita, pabrik kita seperti apa, tadi kan saya sudah katakan gudang-gudang kita sekarang kondisi seperti apa, transportasi kita seperti apa, distributor kita seperti apa. Nah ini yang harus segera dicek, karena dengan kenaikan nanti, potensi kenaikan ekonomi kita, kenaikan permintaan, apalagi sebentar lagi Lebaran loh. Ya bulan April kan sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Nah itu harus dari sekarang kita rapihkan. Ya, dan juga perlu Menteri Perdagangan memanggil lagi semua produsen, semua distributor, dicek lagi ya kesiapan sisi suplai ini seperti apa. Karena jangan nanti kemudian kita selalu berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Jadi sebelum kebakarannya disiapin, pemadamnya itu sudah ada dulu. Sebelum kebakarannya ada, pemadamnya sudah disiapkan dulu. Nah, itu yang menurut saya harus diantisipasi. Dan sejak sekarang, ini masih ada waktu karena
bulan April nanti Ramadan pasti permintaan naik lagi. Oke. Dan Kemendak tahu kok bagaimana cara mengatasi ini, kan punya pengalaman. Kementerian Perdagangan bertahun-tahun bisa stabilkan harga jelang Idul Fitri dan Natal dan lain sebagainya. Pernah punya catatan seperti itu. Oke, baik. Selain minyak goreng yang menjadi sangat langka di lapangan begitu ya, di pasaran, harga kedelai juga sangat mahal ini Pak Oke. Membuat produsen tahu tempe mogok, akibatnya tahu tempe 3 hari sulit ditemukan di pasaran. Sekali lagi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Martin bahwa jangan sampai kita seperti baru memadamkan kebakaran setelah ada apinya. Kenapa ini tidak diantisipasi jauh-jauh hari oleh Kemendak bahwa harga kedelai ini pasti sudah akan naik? Kenapa tidak diantisipasi Pak Oke? Tapi nggak diantisipasi. Begini, kami sudah mengantisipasi ini. Yang penting kita lihat dulu posisinya saat ini ada 150.000 UMKM atau pengrajin tahu tempe yang hidupnya bergantung dari kedelai. Oke. Ya, itu yang pertama. Sehingga apa yang kami lakukan antisipasi, berbicara terus dengan para produsen. Karena para produsen ini kan kita ini impor, tergantung harga internasional, dan ini pemerintah tidak bisa mengintervensi harga internasional. Yang pertama itu dulu, bukan nanti bentuk lain intervensinya. Yang kedua, tadi untuk memastikan dan ini harga itu kemungkinan menurut analisa kami kecenderungan harga itu akan melampaui puasa dan lebaran. Oke. Sehingga apa yang kita lakukan, ada himbau importir untuk yang pertama kami lakukan adalah tetap melakukan pengadaan. Karena kalau tidak tersedia itu 150.000 per tahu tempe akan kehilangan bahannya. Kalau kedelainya ada. Padahal pada saat itu importer sudah tidak mau melakukan importasi akibat harga yang melonjak ini. Harga melonjak dengan pasti pengrajin tahu tempe akan tidak mau membeli. Saat itu sudah kita pastikan. Saat ini ada 100 stok di usaha ada 140.000. Segera masuk lagi 160.000. Dan mereka sudah melakukan pengadaan untuk bulan-bulan selanjutnya sampai dan lebaran. Oke, baik. Saya sekali lagi kurang bisa menangkap. Ketersediaan itu akan selalu ada. Ketersediaan itu akan selalu Pak Oke, ada. saya mohon maaf ya, saya kami harus potong di sampaikan, situ karena sekali lagi saya tidak bisa menangkap apa yang Anda sampaikan karena komunikasi kita tidak begitu baik. Saya harus break terlebih dahulu. Kita akan perbaiki kendala komunikasinya, tapi jangan kemana-mana Pak Martin dan juga Pak Oke. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Saya ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Oke nanti bisa dilanjut ya. Pak Martin, tadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Oke bahwa pemerintah tidak bisa intervensi harga kedelai karena memang itu terjadi peningkatan harga di internasional ya, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dan pemerintah sudah melakukan antisipasi. Tapi pada kenyataannya harga kedelai impor itu kan memang selalu fluktuatif ya, naik turun, sehingga kalau misalnya tidak ada antisipasi ataupun mitigasi yang cepat, ya artinya itu akan bergantung sekali dengan fluktuasi harga di luar. Kalau dari Komisi 6 melihatnya bagaimana, Bang? Nah, ini yang perlunya koordinasi antar kementerian ya. Oke. Kan kita juga punya produksi kedelai. Nah, ya. Dan kita pernah dulu swasembada kedelai. Oke. Nah, kalau kita lihat ya tadi misalnya kan antisipasi harga di luar negeri, terus kemudian kebutuhan kedelai misalnya untuk pakan ternak dan lain sebagainya, berarti kita harus meningkatkan produksi kedelai kemarin gitu ya. Okay. Nah, jadi ini yang saya rasa sangat amat perlu koordinasi di antar kementerian ini agar dari sisi hulu ke hilirnya ini ketemu. Nah, sekarang ini kan hulu ke hilirnya dalam konteks kedelai kan belum ketemu, belum nyambung. Oke. Nah, karena itu saya rasa ini
ini harus ada langkah cepat seperti apa yang harus ditempuh agar bisa stok kedelai itu lebih banyak ya juga di dalam negeri gitu, sehingga kemudian menurunkan harga karena ketersediaannya naik. Nah, ke depan yang harus dilakukan adalah ya koordinasi memang antara yang menanam dan yang memperdagangkan gitu. Jadi harus ada komunikasi, bahkan kalau perlu koordinasi melihat stok yang ada dan prediksi permintaan ke depan seperti apa. Nah, ini yang harus kita antisipasi menurut saya untuk seluruh komoditas ya. Kita kan nggak tahu ke depan ini apa lagi yang akan terjadi. Nah, itu kan harus dicek berapa sekarang yang sudah diproduksi oleh kita dalam negeri, berapa ketersediaan yang mungkin ada mungkin potensi gagal panen, atau misalnya berlebihan panennya, itu kan harus kita lihat. Oke, Pak Oke, kalau memang Kementerian Perdagangan sudah tahu bahwa harga kedelai ini akan fluktuatif ya, tergantung dari harga kedelai impor di internasional. Kenapa kemudian tidak melakukan koordinasi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Martin? Sebetulnya kalau koordinasi dilakukan jauh-jauh hari, produksi kedelai dalam negeri itu ditingkatkan, itu bisa mensubstitusi kedelai impor dan ketergantungan kita. Itu sudah dikoordinasikan. Karena begini. Tapi ternyata pasokan nasional tidak serta-merta untuk bisa menggantikan kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan impornya tetap gitu kan tinggi. Dan kami koordinasikan, saya bilang, dengan para importir untuk memastikan ketersediaannya dulu. Nah, ketersediaan ini saya banyak diberikan masukan untuk di-lock dengan beberapa bulan. Ternyata future bulan juga mengikuti. Gitu kan. Perkembangan ini kita prediksi sampai bulan Mei akan terlewati dan Juni mulai menurun kembali. Artinya saat ini yang kita pastikan adalah 150.000 pengrajin tahu tempe ini jangan sampai berhenti berusaha karena ketergantungan dari tahu dan tempe dan ketergantungan dari kedelainya. Harus tersedia dulu. Sementara itu kami dari pemerintahan juga membantu pengrajin tahu tempe untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa posisinya seperti ini. Bahkan tadi harga saat ini masih 11.300, ya belum menyentuh 12.000 tadi ya. Baik. Nah, jadi akan mungkin ada berpotensi menyentuh 12.000 pada saatnya nanti, mungkin di sekitar puasa dan lebaran. Dan kita antisipasi menginformasikan ke masyarakat bahwa harga tempe di pengrajin tahu tempe akan naik, biaya produksinya, harga jualnya di pengrajin itu akan naik Rp300, manakala menyentuh 1.000. Dan kalau tahu yang tadinya harganya 650 saat ini akan meningkat manakala harga kedelai menyentuh 12.000 menjadi Rp700. Kita komunikasikan itu dulu. Sementara itu kami juga antar kementerian memastikan mendiskusikan bagaimana pengrajin tahu tempe ini tetap dapat berusaha dalam menghadapi puasa dan lebaran. Ini kena kita disar, bukan kita tidak dihentikan. Sebab kita harus intervensi karena harga internasional bisa saja dinamis naik turun. Baik, Pak Oke. Kita buat fix kemampuan kita seperti apa dan sebagainya. Oke, baik. Terakhir Pak Martin, masukan dari DPR selaku mitra kerja dari Kementerian Perdagangan, apakah kemudian dengan tingginya harga kedelai impor ini sebetulnya pemerintah ataupun Kemendak bisa melakukan intervensi dengan subsidi kepada para pedagang, itu bisa tidak sih dilakukan, Pak Martin? Mungkin sarannya ada? Nggak, sebenarnya ini bisa mungkin Pak Oke. Kalau saya sarankan, coba ditemui gabungan-gabungan pengusaha tempe dan tahu ini. Kan ada komponen biaya lain selain kedelai, Pak. Jadi kalau kedelai ini harganya meningkat dan memang tidak bisa diintervensi oleh Kemendak karena itu harga internasional, kita cek komponen biaya lainnya apa yang mungkin bisa dibantu ke mereka supaya komponen struktur biayanya itu lebih turun. Jadi walaupun
kedelainya naik, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa komponen biaya lain? Saya pernah ketemu dengan beberapa gabungan pengusaha tempe dan tahu ini. Mereka misalnya minta bisa nggak bahwa mereka juga mendapatkan dukungan misalnya untuk gas 3 kg yang bersubsidi agar lebih murah. Nah, jadi kita bisa offset di komponen biaya yang lain gitu. Kalau memang komponen biaya kedelainya itu harus mengikuti kenaikan harga impor gitu loh, Pak Oke. Jadi menurut saya dipanggil aja mereka untuk dialog. Oke, kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat dari Kementerian Perdagangan untuk segera menstabilkan harga minyak goreng dan juga harga kedelai yang membuat tahu tempe ini hilang di pasaran. Sekali lagi komunikasi dan juga dialog, sidak langsung ke lapangan diperlukan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya ya Pak Oke. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung dan juga Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan. Sehat selalu Pak Oke dan juga Bang Martin. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih.